Ada nyamuk yang mana apa ya? Lah ya, kan iki lah aku ngecak mlebu dhisik wong durung ngerti. Jarno wonge mlebu, wonge metu gak ngurus aku. Tapi wong iki ana nambah, masa kita lagi bebek kayaknya. Iya sih. Masa mari ngademi Cavani, Bos. Kamu dah. Cavani aja aku asal nanti SBE. Yes, apa ini? Masih open di nonton negara. Berbulan lu mau kaji, drone foto-foto itu. Lo foto ya kalau mau kaji mau trik lu. Lu gitu? Iya, terus lu. Wah, itu. Udah Bisa dona nih? Hah? Ini bisa dona nih. Enggak. Tapi aku gak percaya apa yang kaji sih. Pokoknya mu gak nurut ke BPM sampai mu gak ngasih matu ala. Oh, yang bawa tas bawa apa barang kayak. Ya niku tak dono. Bawa apa? Iki lho. Apa itu? Apa itu? Bawa apa? Bawa apa? Apa tuh kok? Wah, Chelsea! Usul. Kasih apa-apa kalau udah siap. Ku coba melihat tapi masih gelap. Kamu paling hot, kamu paling. Cangkemmu itu omeh sopo? Cangkem video. Kon free kita beli no penalti yang gas kowe sing gawe. Kurang ajar. Iki apa? Sebenarnya Pak iki meledos, Pak. Sebenarnya meledos hari ini. Wingi nang Taman Safari ngatemi jerapah, Pak. Iya. Mau enek ondo, Pak. Ondo hari ini. Iki LC sapa mau coba ya? Oh, Iki iya. LC sapa? Karo aku ingin ketemu Mbak Intan. Kok iso malah mlebu omahe wong dulu. Loh, ya apa sih, Pak? Caranya dipersilakan untuk tamu sekitar tetangga. Ya apa sama ini? Ya apa, Pak? Sebenarnya Pak dijak mlebu apik ngene. Dia ngomong citen sama Pak. Oh iya ta. Iya, lama sama dikip Vario. Sampeyan anu ta? Tuku rokanan di bawah apik ini, Pak. Lho iki guru rokok tak? Iki pialane. Roka, coklat roka iki. Iki pialane peta. Chef dia kan ono chef nang ternyata. Chef. Dia melu acara chef nang Sidoarjo. Mari ngono dia menang oleh iki. Dia jadi chef. Sholat gak ngerti soft. Beta. Wingi tak uruni beras sampean, Pak. Uruno kayak ngono. Kon niku sisa. Ya apa rek celana koyo LC. LC apa iki, Pak? LC kemarta ya LCD. Aduh ya. Check in Oyo ngeloni kodok. Ayo Baduk. Menu spesial. Ini menu spesial teman-teman. Iki wingi lele saiki lele. Ayo, kan iki bukan sapi tank kamu. Maksudmu pecel lele itu terus kok sapi tank? Kon iki biasa emang teko sapi tank lele terus iki. Celana lagi, Pak. Lele. Sikat. Gini. Sederhana tapi Cristiano tidak bisa. Aduh, beta kan gawe iki mau ya apa? Terus gawe iki. Coba. Coba. Sama. Terus Gak cukup. Iso yo. aduh, apa iki? Kayak samurai kan iki. Sahur sik jam berapa nih, Bos? Aku burem. Ternyata aku belum memakai produk kasat. Aku lali. Kacamata lele. Tasmu iki wae angin ya, tasmu iki. Elak dadi ketok. Nah, Nah, ngene kan. Ini aku iso nebak wong mlebu surga tan rokok. Oh ya, jangan mlapes. Iki wis sapene sahur. Jam tapi kok PTI masih siji bae, Pak. Iki sekone wis ade wong papat iki yo. Kurang rebuke iki yo. Biasanya ana ustaz. Biasanya ana ustaz nang ngene, apa ustaz iki kare-kare. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pasti nungguin saya. Mesti teko pas jam sahur. Dari mana, Pak Ustaz? Dari aku sampai lali kasih mau. Dari mana, Pak Ustaz? Belah laut. Bekendeng. Belah laut. Aku di ngajaki apa belah kebun binatang ku sing tu banteng. Bajunya bagus ya kayak Popeye Staro. Apa besar? Popeye Staro. Izin properti kapan-kapan saya ganti jangan kerubu ya. Iya. Blacknya saja. Waduh. Iya, Pak. Ya itu. Kone numplek. Gak mau Ustaz ae sing numplek. Susi niki Pak Ustaz. Niki Pak Ustaz. Niki monggo Ustaz. Niki masakan kula lomba teng Darjo juara. Juara? Cau burung. Burungnya lele
tapi ini obat gantung ini. Monggo dinikmati hidangan Nih, Pak Ustadz. Pak saya Pak Sama Ustadz. aku yo. Iya. Tak bantu siapkan ya. Iya. Iya. Pak Ustadz, ini kita sharing boleh ya Pak Ustadz ya? Boleh. Sharing santai boleh ya? Nah, karena mau ada Ustadz, mari kita sahur bareng Kasat. Sahur ya. Oke Ustadz, kemarin banyak teman-teman yang tanya di kolom komen, Pak Ustadz. Ini ada Huda Slengdor mau tanya ini. Udah selengdor. Kemungkinan mungkin Pak Ustadz dibantu doa dulu biar kita Iya. lancar dalam beraktivitas supaya sehat selalu ya. Ayo kita doa. Ini makan sih juga sih. Juga sih. Ya, Juga sih. Mari kita doa bersama biar episode ini manfaat dunia akhirat. Amin. Manfaat bukan cuma untuk dunia manusia, dunia jin pun dapat manfaat. Amin. Al-Fatihah. Amin. Alhamdulillah. Ayo. Baca kolom komentar. Puasa kita, Ambek mangan santai ya. Oh iya, memang. puasa kita sampai detik ini lancar Pak Ustadz. Alhamdulillah. Guru sih mokel toh? Belum. Alhamdulillah. Ayo. Jadi ini Pak Ustadz, kita mau sharing-sharing dulu. Ini ada yang tanya ini Pak Ustadz ya. Siapa ini? Andi Goa Hero ini Pak Ustadz. Andi Goa Hero. Emang sedang menerima wahyu Andi ya? Di Goa Hero ya? Bukannya dia di Selangor. Ada Firmansa. Apa dia di Goa Hero? Iya, nah persebaya gak diterima Ustadz. Nazrul. Ini Pak Ustadz, ini ada yang tanya ini Andi Goa Hero ini. Apakah ketika kita lelah boleh menyerah begitu saja atau tidak? Mungkin bisa dijelaskan lebih detail untuk kaum homeless seperti saya ini. Lu sampai homeless lah. Enggak, itu Andi Goa Hero. Ini dia di Goa ya. Iya. Hampir saya pikir itu saya karena saya tidur di sembarang tempat ya. Iya. Tapi ya emang itu saya. Jadi gini, sampai di Al-Quran tuh sampai ada kalimat wala tai asu. Oh iya tahu. Bener, wala tai asu gitu kan. Artinya Malam Mas Tai Asubi Roh. Maksud saya buka ya? Iya. Uyuk ketik gue buka. Iya. Jangan sampai engkau berputus asa. Jadi seakan-akan Allah tuh ngomong berputus asa itu kita itu seakan-akan menghindar dari rahmatnya Allah. Begini tak kayak contoh paling sederhana begini. Orang itu ketika dia putus asa dia lupa bahwa hidupnya sudah ditanggung sama Allah. Oke, saya ulangi, dia lupa kalau hidupnya sudah ditanggung sama Allah sampai akhirnya dia berputus asa. Sampai di ayat yang lain Al-Qur'an tuh ngomong fa innamal usri yusra innamal usri yusra. Dan itu diulang dua kali. Artinya kalau dalam bahasa Arab itu artinya begini. Di dalam satu kesulitan ada dua kemudahan. Artinya kalau misalnya orang itu ada kesulitan, sebenarnya dia sedang oleh Allah disiapkan kemudahan. Jadi ceritanya ini Mas, kesulitan itu pintu untuk menuju kemudahan. Kalau jenengan tidak dikasih kesulitan, jenengan tidak akan nemu kemudahan. Kalau jenengan tidak dikasih kesukaran, pertolongan Allah itu tidak datang. Tak kayak contoh. Kadangkala pertolongan Allah itu berupa yang kita tidak sukai, padahal itu pertolongannya Allah. Sempurna nek sampean dilokno goblok mangkel apa ora? Aku. Iya dilokno wong goblok kon mangkel apa ora? Aku anjir goblok Ustaz. Ya itu. Ini punchline ke temen-temen ya. Ya pasti mantel. Pasti mantel ya. Mantel. Dan itu bisa jadi menurut orang itu adalah musibah baginya. Padahal itu cara Allah untuk menaikkan derajatnya. Emang ada Pak Ustaz? Ono kedaden wong dodolan es teh dilokno goblok. Moro-moro dia akhirnya naik umroh. Ternyata cara Allah untuk menaikkan dia umroh adalah dengan dilokno Goblok. gitu ya. Tapi sekali lagi ini tidak Al Nasr aku datang. Langsung umroh saya. Tapi sekali lagi ini tidak bisa ditiru oleh orang lain karena itu jalur yang hanya diberikan kepada orang tersebut. Allah hanya ngasih kemuliaan kepada orang tersebut dengan cara itu. Artinya gini, kalau kita dapat musibah, dapat masalah, dapat ujian dan sebagainya yang seakan-akan kita mau putus asa, jangan putus asa dulu. Jangan-jangan itu caranya Allah untuk menaikkan derajat kita. Wah, Ya, itu tadi ya. Iku mau ono wong mari dilokno goblok, ternyata itu caranya Allah untuk menaikkan derajatnya. Dulu zaman saya kuliah itu ya, saya ingat betul rektor saya namanya Pak M Nuh itu setelah dia selesai jadi rektor turun ada pemilihan rektor lagi dan kami rata-rata mahasiswa mendukung beliau, rata-rata dosen mendukung beliau. Ternyata beliau kalah, nggak jadi rektor. Padahal kami senang, rata-rata suka sama pemerintahan beliau jadi rektor ITS betul. Tiba-tiba kalah. Lah kami begini loh, kok iso saya kalah? Ternyata kalahnya beliau itu sudah didesain oleh Allah supaya apa? Supaya beliau naik kelas. Ternyata apa? Beliau tidak dijadikan rektor karena sama Allah itu mau dijadikan menteri. Wow. Jadi menteri memang saat itu. Menteri Jadi apa, Ustaz? menteri saat itu menteri pendidikan terus
apa kabinet berikutnya ganti. Oh, Bahlil itu ya, bukan? Itu Menteri Bukan. Pride. Jadi beliau Katanya Bahlil itu cocoknya meninggal, Pak. Katanya apa ini tadi? Bahlil cocoknya meninggal. Sejatinya Bahlil bahannya tahlil. Bahlil banyak tahlil. Iya. Nggak boleh gitu dosa ya, kita membenci orang harus Setara kacang rebus berarti ya dia ya. Jadi Oh, sekali seperti lagi, itu. kalau tadi bilang Pak Ustadz saya lagi putus asa, homeless, jangan lupa bahwa di balik musibah atau ujian yang kita terima sebenarnya itu caranya Allah untuk menunjukkan kemenangan, itu caranya Allah untuk menunjukkan pertolongan. Jadi mau tidak mau sama seperti jenengan tidak akan bisa makan enaknya durian kecuali kecucuk durinya durian. Mau tidak mau kecucuk durinya durian. Iya, cucuk ya. Mau tidak mau. Jadi sekali lagi nek misalnya ono peristiwa yang gak enak, baik sana saja. Semoga ini caranya Allah mau menaikkan derajat saya. Amin. Itu ya maksudnya. Paham toh? Oke. Ya, sila nih. Ketika kena musibah gitu berarti ya. Harus gitu ya. Nasrul ini pernah ketipu endorse parfum waktu itu. Itu tandanya dia mau jadi menteri kehutanan berarti ya. Ke depannya. 30 juta belum dibayar, Pak. 30 juta belum dibayar. Iya. Oh, itu hikmahnya berarti nggak apa-apa nipu kamu gitu. Derajatmu konsisten soalnya setelah itu. Tipu terus. Derajat orang Nggak. tertipu. Pasti naik lah Nasrul lah. Sama mana? Ayo. Makanya mungkin Kau sampai beta mungkin ini beta. Ini ada dari Yatno Celono, Mas. Kalau kita kelewat sahur, lalu saat makan tak sadar ini sudah jam 12 siang, ini kok bodoh ini. Bagaimana hukumnya? Yatno Celono emang bodoh. Ya. Goblok aja nih. Muga Yatno iso mlebu. Iso umroh, iso umroh. Amin. Mari Jadi seperti yang diomongkan kemarin di episode sebelumnya bahwa syarat untuk puasa, syarat untuk sholat itu tahu waktu masuknya. Tahu waktu ada. masuknya, Jadi ya. kan dia tidak tahu waktu masuknya. Lah kok dia makan posisinya sudah adzan duhur. Artinya dia tidak tahu waktu masuknya sahur atau dia tidak tahu waktu masuknya berbuka. Nah itu menjadi tidak sah puasanya. Jadi kalau kasusnya Mas Yatno ini tadi dia kok sahur jam 12 siang berarti dia tidak tahu masuknya waktu subuh, itu berarti batal. Dia masuk tirai warteg bahari memang ceritanya. Bablas itu kalau begitu. Terlalu maksa. Nah, kalau gitu Jam 12. berarti puasanya batal. Jadi dalam hari itu dia puasanya batal, mengganti nanti setelah selesai Idul Fitri gitu. Oh begitu ya hukumnya ya. Nah katanya ada yang puasa batal-batal itu bayar fidyah. Fidyah itu apa? Mungkin penjelasan soal fidyah itu. Jadi begini, jadi gini, dari beberapa mazhab hanya satu mazhab saja yang membolehkan kalau tidak puasa gantinya dengan bayar fidyah. Hanya satu mazhab saja, namanya mazhab Maliki. Tapi mazhab yang lain ngomong tidak boleh. Kalau Anda tidak berpuasa, maka jenengan harus bayarnya puasa di kemudian hari. Oke. Mazhab yang mengatakan tidak boleh. Yang boleh untuk bayar fidyah cuma 3 golongan. Siapa golongan. itu? Yang pertama orang tua renta yang memang sudah tidak kuat puasa. Siapa ada di sini yang 600 tahun? Terus yang kedua, orang yang sakit menahun tidak sembuh-sembuh. Ingat ya, ini sakit-sakit yang berhubungan dengan puasa. Nek Dengan cuman kesehatan. panu kadas kurap ya udah boleh lah, tetap puasa kan ya. Gatal-gatal ya tetap puasa. Tapi kalau sakitnya itu berhubungan dengan puasanya, kalau dia sakit Lambungnya. lambung dan sebagainya, maka itu dia boleh tidak puasa bayar fidyah. Ingat ya, sakit tahunan yang tidak sembuh-sembuh. Akhir tahunan enggak. Atau yang ketiga, orang yang dia sebenarnya tidak sakit, tapi kalau dia puasa jadi sakit. Ada orang yang tidak sakit, tapi kalau dia puasa dia tidak makan, itu justru malah sakit. Oh itu boleh ya fidyah. Boleh ya, ini bayar Iya, fidyah, karena memang dia punya kelainan dalam tanda petik seperti itu. Ada memang yang seperti itu. Gak bisa Ustaz, ya? ngelek gitu Ustaz. Ya, maksudnya Nggak kalau bisa dia puasa. nggak bisa puasa. Ada. Harus makan, dia harus makan. Oh, harus makan ya. Harus makan. Daya tahan tubuhnya nggak kuat. Nah yang kayak gitu berarti dia boleh tidak puasa, dia bayar fidyah. Fidyah, Jadi ya, 3 fidyah. golongan ini yang diperbolehkan bayar fidyah. Baterai health-nya lemah. Oh iya iya benar. Ya, betul. XR itu biasanya. XR itu. XR ya. XR. Sama itu bukan Pak Ustaz.
orang yang hamil ya. Nah gini, hamil itu terbagi menjadi 3 golongan. Kalau dia hamil, dia tidak puasa karena takut kehamilannya, maka dia nanti tetap harus puasa di kemudian hari. Ketika semua sudah selesai, dia sudah melahirkan, dia sudah menyusui, baru puasanya setelah selesai itu. Misalnya Pak Ustadz, dia habis hamil menyusui 2 tahun, dia puasanya gantinya 2 tahun lagi boleh. Jadi bukan fidyah, tetap harus mengganti puasa. Mengganti secara puasa ya. Kewajibannya yang penting mengganti. Mengganti. Terus yang kedua, kalau dia khawatir anaknya dan dirinya yang bakal sakit kalau dia puasa, maka sama, dia harus mengganti di kemudian hari. Nah ini yang nomor 3 yang agak berbeda. Kalau dia tidak berpuasa karena takut anaknya yang terganggu kesehatannya, maka dia bayar double. Bayar double apa Ustaz? Dia tetap puasa di kemudian hari plus bayar fidyah. Jadi kalau yang ketiga ini, yang dia puasa itu karena takut anaknya yang sakit. Nah itu langsung kena 2. Jadi double, terus bayar fidyah sambil puasa. Itu khusus yang kategori ketiga. Kalau misal gini Pak Ustadz, sorry Pak, aku potongnya. Kalau misal gini, kita balik kejadiannya, siang hari kita makan, malamnya puasa. Nggak bisa ya? Iya. Paham nggak sih? Iya paham. Jadi nggak bisa ya? Nggak bisa ya kayak gitu? Malam harinya puasa, siang harinya makan ya, full makan. Ya Bapak, tak balik aja. Gitu. Kita nak buat kufrun ya. Ya kalau model tanya kan ya. dibalik aja kan, biasanya kan kalau yang normal tuh kan masuk neraka dulu baru masuk surga. Nah gitu balik, surga sih terakhir telepon rokok kan ya. Ya mau deh gitu ya. Oh iya. Kan tambah enak kan dia. Model dibalik. Gini apa gini? Nasrul itu emang nego syariat terus orangnya. Ya, cuma tangannya Pak. Kan zona waktu tiap negara kan berbeda. Ada yang baru di mana gitu, Finlandia itu Putin Oh iya. apa ya, Swedia atau mana itu nggak ada malam pagi. sama sekali. Ada yang nggak ada malam sama sekali, Srul. Iya, tiap hari sahur gitu. Ada yang malam terus kan? Good, bener ini bener. Sampai YKS itu tayang terus. Si Kaisar hidup lagi. di situ ya. Olga masih ada. Guys, tayang terus. Aku bayangin Caesar sing pompong ini. Kiamat sudah dekat, itu udah kiamat sampai anu itu. Ustaz Cesar coba. Ustaz Cesar. Gimana itu zona waktu yang berbeda, Pak Ustaz? Gini, saya dulu pas kuliah, dosen saya itu ya betul, beliau kuliah di Prancis. Terus S3-nya di Prancis. Dia cerita sama gini, enak yang di Indonesia itu kalau puasa cuman antara 13 jam atau 12,5 jam. Nah, sedangkan di Prancis itu kalau puasa 18 jam. Kenapa? Karena mataharinya itu rentang mataharinya itu 18 jam di sana, malamnya lebih pendek. Sehingga dia kalau berbuka, tidur sebentar sudah sahur. Sudah sahur karena sangat pendek sekali. Jadi memang kita itu syariatnya ikut matahari. Yang jadi masalah adalah ketika matahari tidak muncul sama sekali, kan ada wilayah yang matahari tidak muncul sama sekali. Dan ini sudah dibahas oleh ulama-ulama terdahulu. Yang 4 mazhab itu sebahas, ulama 4 mazhab itu sebahas. Maka bagaimana caranya? Ada 2 pendapat. Yang pertama, ngikuti negara tetangganya. Jadi dia lokasinya negara A gitu ya. Dia ngikut negara tetangganya, cara puasanya gimana. Begitu itu cara yang pertama. Terus yang kedua, ngikuti dari zona dia termasuk zona Greenwich titik nol titik nol Katulistiwa kan ada kan titik nol. Nah dia lokasinya di mana, terus nanti dia ngitung dia ikut termasuk yang buka puasanya jam berapa dari lokasi titik nol tadi. Ini memang pendapat yang agak berat, tapi yang paling sering dipakai adalah ngikuti negara tetangga. Itu plot twist banget ya. Misalnya dia ngikutin negara tetangganya lagi, muter lagi, sebenarnya dia itu udah diikuti seluruh dunia, tapi dia nggak sadar. Loh, aku melok ikon selama ini. Ternyata dibeloi belok dia. Balik lagi gitu, Ustaz. Itu sebabnya dulu mazhab Abu Hanifah itu pada saat itu belum ada teknologi, tapi Imam Abu Hanifah sudah mengucapkan kalimat gini, bagaimana nanti ketika manusia bisa keluar angkasa, bagaimana cara sholatnya. Imam Abu Hanifah yang saat itu belum ada ilmu pengetahuan seperti sekarang, belum ada, tapi beliau sudah mikir bagaimana kalau suatu saat ada manusia yang bisa keluar angkasa, bagaimana cara sholatnya, bagaimana cara puasanya, bagaimana cara sholatnya, menghadap kiblat yang mana. Lah masuk ada ke bawah begini, nah ini kan yang dari atas ya. Iya makanya kan nggak bisa. Nggak bisa. Itu kalau Anda pelaku bumi bulat, kalau bumi datar bagaimana? Ada lagi teori, masih ada teori ini ya. Satu, ya. 2, bagaimana cara puasanya? Lawang harus melihat matahari kan. Nah di situ kan di luar angkasa itu mataharinya dari arah mana gitu di luar angkasa. Dan Imam Abu Hanifah sudah memprediksi itu dan menghitung semuanya. Makanya pendapat mayoritas ulama mengatakan ikut negara tetangga. Kalau dia di luar angkasa 2. Jadi yang pertama
dari dia berangkat tuh dari negara mana? Misalnya dia dari Prancis ya sudah ngikuti Prancis. Prancis. Kalau dia berangkat dari Australia ya jadi ngikut Nigeria. Australia. Atau yang kedua ngikut Mekah. Oh, Jadi, apa jari mau Mekah ya? jari Mekah. Jadi kalau Mekah sholatnya jam sekian ya sudah dia ikut start dari Mekah begitu. Jadi sekali lagi yang aneh-aneh kayak gini tuh sudah dipertanyakan Bahkan oleh ini ya. bahkan pada sebelum saat ada pengobatan belum ada. teknologi. Nah itu. Iya. Luar biasa Islam. Yes, that's right. Masya Allah. Tapi Masya Allah. Christopher Nolan nggak gitu, Pak. Interstellar. Interstellar itu Tadi malah apa, udah bumi- tua anaknya. Sebentar, Om Ape. Tahu itu bulat apa datar ya? Tahu itu emang ada bulat, ada tahu mercon. Enggak ada yang Yang pasti Sunda sih. Yang pasti Sunda, tahu bulat biasanya. Mamang, Kelas yuk. Sumedang. Kelas. Apa? Ini ada pertanyaan ya terakhir. Oh masih ada itu. Iya itu terakhir. Dari Zakat itu loh ya. Tadi. Iya. Pogba Mulyono. Pak Mulyono. Iya. Iya. Oh posisi Mulyono. cedera itu ya. Pak Mulyono. Oh itu tuh. Antara Mulyono cedera kaki atau Pogba cedera kulit gitu ya. Cedera kulit. Ya, Pogba Mulyono, apakah zakat fitrah setara dengan pahala puasa 30 hari? Nah, begini, kita sudah jelaskan di episode yang lalu bahwa puasa dan Idul Fitri memang puasa bayar zakat itu hampir sama namanya tapi dua ibadah yang berbeda. Artinya begini, Anda bayar zakat tapi tidak puasa, ya tidak sempurna. Maksudnya zakat Anda tidak akan mengganti puasa Anda. Pun Yes. sebaliknya, Anda puasa tidak bayar zakat, Iya, iya, pun iya. puasa Anda tidak bisa menggantikan zakatnya. Itu dua hal yang berbeda. Part yang berbeda. Part yang berbeda. Sama kayak gini, Anda puasa tapi tidak sholat, ya puasanya diterima meskipun tidak sholatnya yang- Begitupun sebaliknya, ada sholat tapi tidak puasa, sholatmu tetap diterima meskipun puasanya salah. Saya kasih contoh lebih ekstrim, saya kasih contoh paling ekstrim. Anda ini nyuri sarungnya orang gitu kan ya, nyuri sarungnya orang, pakai Anda dibuat untuk sholatmu tetap sah, cuman nyuri sarungnya. Oh. Nyurinya yang Kalau yang dicuri sendal itu. Terus dibuat apa gitu. Tapi sekali lagi itu deh sesuatu yang memang sepertinya sama tapi dua ibadah yang berbeda. Jadi part yang berbeda. part yang berbeda. Jadi zakat sama puasa itu sesuatu yang berbeda meskipun saling menempel ya, zakat fitrah sama puasa. Dan untuk zona waktu zakat itu nggak boleh sesudah Idul Fitri ya Good. kabarnya. Jadi zakat itu diberikan kepada yang Sebelum namanya, sholat Idul Fitri. sebelum sholat Id. Jadi yang memberikan sebelum sholat itu takmir loh ya. Takmir yang Harus menyebar takmir yang menyebarkan. itu Oh, sebelum iya, sholat. iya. Itu sebabnya meskipun hadisnya Kanjeng Nabi ngomong zakat yang paling utama adalah diberikan kepada sebelum sholat Id. Hadisnya begitu. Tapi hadis itu tidak akan cocok untuk kita. Kenapa? Yes. Karena dulu di zaman Nabi jumlah umat Islam sedikit, Yeah. terus takmir kalau menyerahkan nutut. Nutut ya? Nutut, Subuh menyerahkan itu nutut. Nah, kalau kita mepet-mepet nyerahkan ke takmir sebelum sholat subuh, dikeplak takmir sampean. Takmirnya mau menyerahkan ke orang jam berapa? Paham maksud saya? Iya, iya. Jadi sekali lagi tidak semua hadisnya Nabi itu cocok dengan realitas saat ini. Ketika Nabi Muhammad ngomong beliau kalau makan itu selalu menyelesaikannya dengan dia kalau makan pasti Pakai pakai 3 tangan. jari. Ya, 3 jari. Beliau tuh sunnahnya kalau makan pakai 3 jari. Nah, kita tidak bisa langsung memahami, oh berarti sunnahnya makan pakai 3 jari. Enggak. Rasulullah makan pakai 3 jari karena Rasulullah itu makannya kurma. Makanya makan pakai 3 jari. Anda makannya rawon dan soto. Ginseng. Iya, kalau Anda makan rawon dan soto pakai 3 jari, yo kopior dan Bebek apa-apa. itu susah ya. Nah, Tangan iya, kita yang pakai 3 jari. dipatok malah. Nah, iya makanya. Jadi tidak semua hadis yang ada di Rasulullah itu Harus bisa dikondisikan dipraktekkan. ya. Nah, harus cocok sesuai dengan kenyataan. Betul. Nah, Yes. sekali lagi, jadi tidak semua hadis yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi bisa kita praktekkan di zaman sekarang. Harus sesuai dengan konteksnya ya. Ketika Nabi misalnya bayar zakatnya pakai gandum dan kurma ya karena memang makanan pokoknya Nabi ketika Waktu itu ya? di Mekah itu pakai gandum, di di Madinah pakai kurma. Anda tidak boleh ketika ke takmir terus Pak Kiai saya mau bayar zakat pakai kurma ya ditempelin kiainya jenengan. Tapi terlalu modern nggak boleh pakai kopi gula aren 6 liter gitu. Zakat Gen Z itu. Sekali lagi konteksnya kalau para ulama ngomong makanan pokok. Makanan pokok ya, yang Makanan semua orang bisa makan. Oke, paham Jadi, Pak Ustaz. ingat ya, tidak semua hadis yang ada di zaman Kanjeng Nabi bisa kita praktekkan Iya, sekarang. iya, Yes. iya, Itu paham Pak Ustaz. poinnya. Paham semua ya? Ya bang, ini Pak Ustaz, ada lagi sahabat terakhir Bang. Ini ada Parman Lumajang tanya nih ya. Itu berbeda itu. Ketika kita buka puasa, yang azan capo apakah
Aku kenal capu ibu loh, coba. Aku kenal api serius. Emang yang nonton Japo Ibul, Pak? Coba sing giur dia. Aku kenal capu ibu api. Berkah ya, barokah. Sama ya. Siapapun yang adan selama dia adannya benar, jadi barokah. Meskipun Pak Ustadz terima kasih banyak ya. Iya. Sangat ya apa? Sangat insightful. Daging. Insightful. Full daging gak ono gajine. Sing gaji wong loro iki. Apa gajiku mbok temok? In frame dong gajiku mbok. Pelit dene. Maaf. Terima kasih Pak Ustadz ya, terima kasih. Ini mau kemana Pak Ustadz? Melanjutkan seperti biasa, kalau tadi habis kuras laut, sekarang mau membelah langit. Sudut aku balik sih. Ayo. Terima kasih kerupuknya Pak Ustadz. Monggo semuanya. Barakallah. Benar. Ya Apa apa ya? Ono laser Daging ya tadi ya. Daging. Ini ambule ini itu Ustadz, Pak. Ya apa, Kak? Dengan kucing apa kan, Pak? Cek jamaah ambut tambak kok. Oh iya Aku tambah sumur. enak kan masakanku iki. Pakai bumbu rahasia. Mentang-mentang jenengmu Sofyan kok masak sop. Soh. Oh, iki mosok gak mangan sop nang rambute, padahal sop. Tapi kok eling enggak? Dia ono kuliner undercut Omongane anjing. Pak Ustadz sing wingi-wingi. Ah. Kan ono sing eling enggak omongane? Apa? Dia ceramah apa sing kok eling? Maksudnya kan iki kita Ana review. sing tak eling, sing autopilot itu tak eling. Oke. Auto ustad, nah tak eling iki. Beta apa? Aku ya autopilot, auto start, ambek apa ya mau? Oh, horek. Apa takbiran tapi digawe horek. Oh. Kamu sih, iki kan untuk biasa nih. Ya, Aku udah elingi Ustadz mau ceramah belah laut, Mas. Lagi ngene, kontak tes. Apa? Ketika ono azan, baiknya segera. Sholat, Nah, lek pas poso segera apa? berbuka, Berbuka dan makannya pakai tangan. sunahnya tangan. Tiga jari. Oke, lagi. Iki ceritanya iki adan buko. Adan der dimanapun kudu menjalankan sunnah itu. Allahu Akbar, Allah. Senangan wae menungso gue nek nol dari Ustadz yang ngono. lebih cepat mata ular. Jam rawan ya. Jam rawan. Ayo sahur yuk, sahur lanjut sahur yuk. Sahur ya! Sahur ya! Sahur ya!